Seorang muslim sejati adalah ketika ia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idolanya dalam hidupnya. Kita mengikuti sikap dan perilakunya, sehingga falsafah hidupnya patut ditiru. Berikut ini filsafat hidup Rasulullah SAW yang dapat dijadikan motivasi hidup. 1. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana kriteria orang yang baik itu?" Rasulullah menjawab, yang artinya, sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika dia orang kaya, hartanya tidak hanya dinikmati olehnya, tetapi juga dinikmati oleh tetangga, kerabat, dan juga diberikan sedekah untuk kepentingan masyarakat dan agama. Jika berilmu, ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Jika berpangkat, dijadikannya sebagai tempat bernaung orang-orang di sekitarnya. Jika tanda tangannya memiliki nilai, maka digunakan untuk kepentingan masyarakat dan agama, bukan hanya untuk diri sendiri dan golongan sendiri. Inilah ciri-ciri orang yang baik. Intinya semua kemampuan atau potensi seseorang dalam kehidupan, dapat dinikmati oleh orang lain. Dengan kata lain, orang yang baik adalah orang yang dapat berfungsi dalam masyarakat dan berguna. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain atau masyarakat sekitar, bahkan menikmati segala kesenangannya sendiri, maka orang tersebut tidak baik. Adanya orang seperti itu tidak merubah keadaan dan perginya pun tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia membutuhkan falsafah sebagai pedoman dan motivasi hidup. Orang yang menanam rumput hanya untuk makanan ternak, dia akan mendapatkan rumputnya, tetapi tidak mendapatkan padi. Sebaliknya, penanam padi akan mendapatkan padi dan rumput sekaligus, karena rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Begitupun kita yang masih hidup, jika niat dan motifnya hanya untuk mencari rerumputan, uang, dia akan menerimanya. Tetapi tidak dapat padinya atau tidak akan memperoleh nilai ibadah dari seluruh pekerjaannya. Maka dalam hidup, kita niatkan untuk beribadah dengan keyakinan bahwa pekerjaan kita dan tempat kerja kita sebagai tempat pengabdian dan pelayanan untuk agama, negara dan bangsa. Serta sebagai upaya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapanpun kita pergi bekerja, niatkanlah untuk beribadah. Insya Allah seluruh pekerjaan kita akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sungguh rugi orang yang hidup yang tujuannya hanya untuk mencari rumput padahal penting. Tetapi jika tujuannya hanya itu, maka orang itu rugi, karena tidak akan mendapat nilai ibadah dari pekerjaannya. Yang disebut ibadah bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa atau membaca Al-Quran, tetapi bekerja, mengabdi kepada masyarakat, negara, dan bangsa untuk tujuan lillahi ta'ala atau ibadah. 2. Umur panjang banyak amal salehnya. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, orang yang paling baik itu yang bagaimana?" Rasulullah menjawab, yang artinya, sebaik-baiknya di antara kamu ialah orang yang umurnya panjang dan banyak amal kebajikannya. Tentu saja, orang-orang seperti itu sangat berguna bagi masyarakat. Sebaliknya, jika ada orang yang beramal dengan umur pendek, masyarakat akan merasa kehilangan. Rasulullah juga mengatakan, seburuk-buruknya manusia yaitu mereka yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Mengenai resep panjang umur seperti resep Rasulullah, secara lahiriah, kita semua setuju bahwa untuk hidup sehat, kita harus hidup teratur, makan bergizi dan menjaga kebugaran melalui olahraga teratur. Secara spiritual orang yang ingin panjang umur ada dua resepnya. Pertama, senang bersedekah, artinya memberikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kemaslahatan umat, anak yatim, fakir miskin dan agama. Dengan kata lain, orang yang tidak bakil atau kikir sangat mungkin memiliki umur yang pendek. Kedua, sering silaturahmi, sila artinya hubungan dan rahmi artinya cinta, sehingga mereka ingin mempererat ikatan cinta dengan sesama, saling mengunjungi atau saling berkirim salam. Jika usianya tidak bertambah, setidaknya berkah usia itu akan bertambah. Usia tetap, tetapi kualitas usia meningkat. 3. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Rasulullah pernah ditanya, orang yang paling beruntung itu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, yang artinya, barang siapa yang keadaannya hari ini kualitas hidupnya lebih baik dari hari kemarin maka dia adalah orang beruntung. Jika dibanding tahun lalu, ilmu dan ibadah, pengabdian, etos kerja, disiplin kerja meningkat, dan semangat kerja meningkat, orang itu beruntung. Dengan kata lain,
Falsafah hidup Rasulullah yang ketiga adalah, tiada hari tanpa peningkatan kualitas hidup. Pernyataan Rasulullah yang kedua, yang berarti, jika kondisi kehidupannya hari ini sama dengan kemarin, dia adalah salah satu yang merugi. Jika amal, akhlak, ibadah, disiplin, dan ketakwaannya tidak bertambah atau berkurang, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan Rasulullah mengatakan, yang artinya, barang siapa keadaan hidupnya pada hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka orang semacam itu dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, pilihan kita tidak lain adalah yang pertama, yaitu tiada hari tanpa peningkatan kualitas hidup. Sebagai umat Islam, kita harus meningkatkan kedisiplinan, ketakwaan, kecerdasan dan keterampilan, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. 4. Orang yang selalu berbuat kebaikan terhadap keluarganya. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana suami dan istri terbaik itu?" Nabi menjawab, "Sebaik-baik suami adalah suami yang sikap dan tutur katanya selalu lembut kepada istrinya, yang tidak pernah berbicara kasar, tidak pernah bertindak kasar, tidak pernah menyakiti perasaan istrinya, tetapi menghormati dan menyayangi istrinya." Pada dasarnya suami yang tidak baik adalah suami yang kasar kepada istrinya. Dan laki-laki yang mulia adalah yang bisa memuji wanita, bukan meremehkannya. Hal ini perlu kita ingat karena segala sukses yang dicapai oleh sang suami pada hakikatnya adalah karena andil sang istri. 5. Bila berbuat kesalahan cepat bertobat. Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, seperti apa pria sejati itu?" Rasulullah menjawab, "Jika dia melakukan kesalahan, segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar." Itulah sebabnya para filosof mengatakan, orang yang benar bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang benar adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang sehingga memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatan yang salah. Berilah kesempatan kepada orang yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya agar ia bisa menjadi orang yang baik kembali. Rasulullah bersabda, yang artinya, walaupun engkau pernah melakukan kesalahan sehingga langit ini penuh dengan dosamu, asal saja kamu bertaubat, pasti akan terima oleh Allah. 6. Suka memberi. Rasulullah bersabda, yang artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang suka memberi, martabatnya lebih terhormat daripada orang yang suka menerima. Allah berfirman, yang artinya, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir, 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Tidak ada orang yang suka sedekah, kemudian jatuh miskin. Umumnya yang jatuh miskin karena suka judi, togel, dan minuman keras. Dan resep kaya menurut Islam adalah kerja keras, hidup hemat, dan suka sedekah. 7. Seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, si fulan itu orang yang luar biasa hebatnya. Dia selalu berada dalam masjid, siang malam melakukan salat, puasa, itikaf, berdoa." Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah orang itu punya keluarga?" Sahabat menjawab, "Punya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Orang tersebut adalah orang yang tidak baik. Saya ini suka ibadah, tapi di samping itu sebagai seorang suami, berusaha mencari nafkah." Sampai Rasulullah menyatakan, tergolong tidak baik orang yang hanya mementingkan urusan ukhrawi, tetapi melalaikan urusan dunia. Juga tidak benar orang yang hanya mementingkan urusan duniawi, tapi melalaikan urusan ukhrawi. Yang paling baik adalah seimbang antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi dan tidak berat sebelah. Demikianlah falsafah hidup Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat dijadikan motivasi hidup dan menambah keyakinan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen.